Shalom, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat dan luar biasa. Pagi ini kita kembali akan beribadah sekolah minggu. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri kepada kami semua. Kini sudah tiba saatnya anak sambiku kembali beribadah terhadap Engkau. Kiranya Engkau menjamah dan memberkati mereka agar dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ezra adalah seorang imam Israel yang masih tinggal di Babel. Dia seorang yang ahli dalam mengajarkan hukum Tuhan. Bapak Ezra bertekad untuk meneliti hukum dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan Tuhan di antara orang Israel. Tuhan menggerakkan hati Artasasta, raja negeri Persia, untuk menolong umatnya. Raja Artasasta kemudian mengeluarkan surat perintah yang mengizinkan Bapak Ezra dan orang Israel yang masih tinggal di Babel untuk kembali pulang ke Yerusalem. Bahkan raja pun bermurah hati membantu biaya yang diperlukan untuk mengatur keperluan di dalam rumah Tuhan. Bapak Ezra mengajak orang-orang Israel tersebut untuk berdoa dan berpuasa. Sebelum mereka melakukan perjalanan pulang ke Yerusalem, Tuhan pun mendengar doa mereka. Tuhan melindungi dan menjauhkan mereka dari segala bahaya. Akhirnya mereka semua sampai dengan selamat di Yerusalem. Setelah berada di Yerusalem, Bapak Ezra mendapatkan berita bahwa orang Israel masih juga berbuat dosa, seperti yang dilakukan Raja Salomo, yaitu menikah dengan orang dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Setelah mendengar apa yang dilakukan rakyat bangsanya adalah tidak benar di hadapan Tuhan, maka Bapak Ezra pun mengkoyakkan pakaian dan jubahnya. Bangsa Israel belum juga bertobat kepada Tuhan, padahal Tuhan telah memberikan kasih karunia dan pertolongan kepada Israel ketika mereka dalam kesusahan. Bapak Ezra mengajak para pemimpin dan orang-orang Israel berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapak Ezra meminta kepada mereka agar mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Pada suatu hari, orang-orang Israel berkumpul dan meminta Bapak Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab yang berisi hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Bapak Ezra mulai membuka kitab tersebut dan mengajak mereka untuk memuji Tuhan. Orang-orang Israel menunjukkan sikap hormatnya kepada Tuhan. Mereka bangkit berdiri, kemudian memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan pengajaran kitab tersebut dengan tekun. Setelah mendengar pengajaran kitab tersebut, mereka mengetahui bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Akhirnya mereka pun berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berjanji untuk hidup taat kepada Tuhan. Teman-teman, tadi kita sudah saksikan bagaimana Tuhan menggerakkan hati Raja Persia, seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, dipakai Tuhan dalam menolong umatnya. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk dapat menolong kita. Ketika kita mengalami kesulitan, terus andalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan berusaha untuk taat pada perintah Tuhan, serta tidak melakukan perbuatan yang tidak disuka oleh Tuhan. Jangan seperti orang Israel ya.
Setelah mereka menerima pertolongan dan kasih Tuhan, mereka masih saja tidak sungguh-sungguh bertobat. Mereka tetap tidak taat pada perintah Tuhan. Kita juga dapat belajar dari sikap Bapak Ezra, seorang yang taat akan Tuhan, berdoa untuk bangsanya, dan memiliki kerinduan agar bangsanya sungguh-sungguh kembali mencari Tuhan dan memperbaiki kesalahan mereka. Teman-teman, ayo rajin berdoa dan baca Alkitab ya. Dengan rajin membaca firman Tuhan, kita menjadi mengerti apa yang baik dan apa yang jahat. Semoga Tuhan selalu menjaga dan menolong kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita belajar untuk hidup tetap taat dan setia mengikut Tuhan. Bersikap rendah hati, berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan tidak melakukan hal yang Tuhan tidak suka ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami, untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik,
buat orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.